Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal kembali menjumpai Anda untuk mengabarkan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim hari ini. Dan untuk Jurnal Kotim selengkapnya, kita akan saksikan sama-sama. Seorang wanita tertangkap kamera mencuri mentega premium di toko bahan kue di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Pelaku menyembunyikan barang curian dengan menyimpannya di dalam rok. Dalam sehari, 3 peristiwa kebakaran terjadi di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kebakaran yang menghanguskan sejumlah bangunan tersebut terjadi di 3 lokasi berbeda dalam kurun waktu sekitar 6 jam. Puluhan warga desa Rawasari, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kota Waringin Timur, menggeruduk kantor desa setempat. Hal ini buntut kekecewaan warga karena dana bantuan sosial yang mereka terima dipangkas oleh oknum pemerintahan desa. Seorang perempuan ditemukan terlantar di sebuah gubuk di Jalan Muhammad Hatta, Kecamatan Mentau Baru, Ketapang, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Oleh pemerintah daerah setempat, korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Seorang wanita tertangkap kamera pengawas atau CCTV saat melakukan pencurian di sebuah toko bahan kue di Jalan HM Arsat Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Wanita tersebut datang bersama seorang pria yang diduga merupakan suaminya. Dalam aksi pencurian itu, si pria tampak sering berinteraksi dengan karyawan toko untuk membuat lengah, sementara si wanita melancarkan pencurian. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengambil barang curian dan menyimpannya di dalam rok. Barang yang dicuri berupa 2 kaleng mentega minyak samin premium, 1 kalengnya dengan berat 2 kg, dijual seharga Rp750.000 lebih. Aksi pencurian baru diketahui 2 hari kemudian saat karyawan toko menyadari jumlah mentega tersebut berkurang tanpa transaksi penjualan. Setelah dilakukan pengecekan kamera pengawas, diketahui jika 2 kaleng mentega itu telah dicuri. Karyawan toko menduga pelaku sudah profesional dalam melakukan pencurian dengan cara tersebut. Dia tuh dia pakai rok. Nah, dia nyuri itu dimasukkan ke dalam roknya. Tapi jalannya tuh normal aja, kada aneh kayak kan kadang nggak mungkin lah kita nih pakai rok bawa kaleng yang 2 kilo tuh. Pasti kayak berat kan? Kayaknya tuh kada kantongnya atau gimana gitu, kayak jalannya biasa aja. Terus dicek stoknya masih 6. Nah, sekalinya di situ ada 4. Jadi curiga dong kami lah. Ditanyakan sama yang lain, "Kak, ada yang jual Wisman enggak? Ada yang jual Wisman enggak?" Enggak ada katanya kan. Jadi kayak mencurigakan gitu. Cek CCTV sekalinya ada yang nyuri. Nah, mereka ada beli sesuatu. Kayak mereka belanja pada umumnya. Biar nggak mencurigakan gitu. Nah kan kalau nggak beli kan tiba-tiba hilang, mencurigakan. Jadi mereka tuh ada beli kayak jajanan juga, kayak kue, kayak makanan, mereka beli. Hingga kini, pemilik toko belum melaporkan kejadian itu ke polisi. Mereka masih menunggu itikat baik pelaku untuk mengembalikan atau membayar barang yang telah dicuri. Apalagi saat ini, video aksi pencurian pelaku telah beredar di media sosial. Mashud Badarudin, Hayat TV. Warga Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Jumat pagi dibuat heboh dengan 2 peristiwa kebakaran rumah di kawasan padat penduduk. Kebakaran terjadi dalam selang waktu cukup singkat. Kebakaran pertama terjadi sekitar pukul setengah 7 pagi di Jalan Camar 2, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang. Di lokasi ini 2 bangunan rumah kayu habis terbakar, serta terdapat 2 bangunan rumah lain yang terimbas kejadian. Peristiwa kebakaran baru diketahui warga setelah mendengar suara ledakan dari dalam salah satu rumah yang terbakar. Baru saja kebakaran selesai dipadamkan, sekitar pukul setengah 10 pagi, musibah kebakaran besar kembali terjadi di kecamatan yang sama, tepatnya di Jalan Muhran Ali, Kelurahan Baamang Tengah.
Di lokasi ini kebakaran menghanguskan 2 bangunan rumah kayu dengan 2 rumah lain yang juga terimbas. Munculnya api penyebab kebakaran diduga disebabkan akibat korsleting listrik. Tadi pagi di komplek kamar 20 itu terjadi jam 7.25. Respon time kami 2 menit sudah di lokasi dan sudah selesai jam setengah 10 ya. 9.30 tadi ditelepon sedang kami kumpul rehat. Jadi kami segera ke sini sekitar 5 menit. Memang kita mengalami kesulitan karena di gang. Yang kena terbakar habis ada 4 rumah. Kemudian yang terdampak ada 2 rumah. Dugaan adalah ada korslet listrik. Ceritanya mungkin kipas angin. Nanti kita periksa kembali. Yang per awal tadi 4 juga. 4 juga. Tapi yang habis terbakar ada 2. Yang lain terdampak dapurnya. Itu kayaknya ada yang meledak. Apa kompor gas atau gimana. Oleh bunyinya ledakan itu sehingga masyarakat datang memberitahu ke kami damkar ya. Kemudian sekitar pukul 1 siang, kebakaran kembali menghanguskan 2 bangunan kantin Sekolah Dasar Negeri 6 Pelangsian di Desa Bangkuang Makmur, Kecamatan Mentawa, Baru Ketapang. Kebakaran hampir saja ikut merembet dan menghanguskan bangunan sekolah yang lokasinya bersebelahan dengan bangunan kantin. Aku ini kesini nih kan ada yang memadahnya juga bawa cil aja. Di kantin tuh ada kecil ada api mengubah aja. Api dari mana aja aku? Maka kami ini beli aja jam 11. Enggak ada api aman aja aku. Tahu pas aku datang ke situ, habislah sudah api yang ngubah ke atas itu. Oh, sudah besar apinya. Sudah besar, habis semua sudah. Nah, masalah itu datanglah lakiku, api itu sudah naik waktu sekolahan untuk mau masuk, injak lakiku lawang itu sampai lawang atau bungkas. Langsung habis banyak tuh, habis kita dia kayak ini yang jadinya. Sempat menjalar ke bangunan sekolah lalu. Sampai sedikit tuh di dalam tuh. Tapi sudah aman nah, langsung pakai banyak di dalam topi tuh, bukan yang bapak-bapak nih yang manunya. Tidak ada korban jiwa dalam 3 peristiwa kebakaran bangunan tersebut. Petugas masih melakukan investigasi dan penyelidikan untuk mencari tahu penyebab asal munculnya api. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dengan membawa spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan, puluhan warga desa Rawasari, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kota Waringin Timur, menggeruduk kantor desa setempat. Hal itu karena adanya pemangkasan sepihak terhadap dana bantuan sosial yang diterima warga sebagai kelompok penerima manfaat atau KPM. Pemangkasan bansos yang disalurkan melalui kantor pos itu diduga dilakukan oknum kaur pemerintahan desa berinisial W serta Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa atau BPD berinisial R. Sebagai KPM, warga seharusnya menerima 1,2 juta rupiah. Namun oleh 2 oknum itu dipangkas dengan nominal bervariasi antara Rp200.000 hingga lebih. Setelah dilakukan mediasi bersama pemerintah desa dan pihak kecamatan setempat, akhirnya disepakati untuk dana bansos yang dipangkas tersebut sepenuhnya dikembalikan kepada warga. Ini tadi telah diselesaikan secara musyawarah mufakat di antara pihak yang terlapor maupun yang melaporkan, dan kami mendapatkan hasil yaitu menindaklanjuti untuk mengembalikan yang mana dilakukan pemangkasan berdasarkan kesepakatan pihak KPM BPOS bantuan kantor pos bansos kantor pos nggih, di tahun 2024 kemarin. Jumlah KPM bantuan Kementerian Sosial melalui kantor pos ini yang tertunda 2024 yang pada saat ini sedang dimusyawarahkan antara KPM maupun pihak pembantu penyalur dari kantor pos Samuda itu berjumlah 49. Dan sebenarnya bantuan ini bukan kewenangan kami desa. Ini kan kewenangan Kementerian Sosial melalui penyalurnya itu kantor pos. Meski dana bansos telah dikembalikan, namun warga menuntut agar kedua oknum yang bertanggung jawab atas pemangkasan dana itu diberhentikan. Jika tidak, warga melalui penasehat hukum mereka akan melaporkannya secara hukum. Kesepakatan terakhir itu adalah diselesaikan secara damai, ya, kekeluargaan.
Namun saya usulkan untuk melihat daripada poin ketiga. Kalau poin ketiga dia tetap bekerja dan sebagainya, seperti tuntutan masyarakat untuk berhenti, maka kami akan naik ke poin pertama. Kita akan tuntut secara hukum, karena itu jelas-jelas sudah melakukan pelanggaran hukum, Pak. Seperti itu, atau melawan hukum, tindakan melawan hukum dengan bahasa adalah menggelapkan dana bansos. Walaupun itu uang dikembalikan, Pak. 100% uang dikembalikan. Apakah bila uang dikembalikan atau hasil kejahatan dikembalikan, itu proses hukum berhenti? Bagi saya tidak. Terhadap pemberhentian jabatan oknum KAUR pemerintahan desa dan sekretaris BPD tersebut, warga memberi tenggang waktu selama 10 hari. Mashud Badarudin, Hayat TV. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan seorang perempuan terlantar di sebuah gubuk di Jalan Muhammad Hatta, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Di dalam video itu, terlihat jika perempuan tersebut hanya bisa berbaring di dalam gubuk dalam kondisi lemas. Ia sudah berhari-hari tinggal di gubuk dengan hanya mengandalkan makan dan minuman dari warga yang prihatin terhadap kondisi korban. Pemerintah daerah setempat yang mendapat informasi adanya orang terlantar langsung melakukan tindakan. Oleh pemerintah kecamatan bersama dinas sosial, perempuan tersebut kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Irawati, yang menjenguk korban menyebut perempuan yang mengaku bernama Linda itu kondisinya lemas dan mengalami dehidrasi. Secara kejiwaan, kondisinya tampak normal, namun perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan hal tersebut. Setelah didatangin perlu perawatan karena memang kelihatan seperti dehidrasi. Akhirnya Pak Lurah inisiatif untuk memanggil ambulan dari Puskesmas Ketapang 2. Nah, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kita lihat sendiri keadaan beliau yang pengakuan itu bernama Linda dan rumahnya ada di Ketapang. Tapi mungkin karena beliau saat ini mungkin ada seperti orang depresi atau seperti ada yang ditahan sakit, tapi kalau sekilas kita ngobrol dengan beliau dikatakan sih normal, bukan ODGJ, tapi nanti setelah pemeriksaan dokter kita akan tahu apakah si Ibu Linda ini dikatakan sehat atau bagaimana. Saat berita ini disusun, pihak keluarga yaitu kakak dan 2 anaknya dikabarkan telah menjenguk korban di rumah sakit. Sementara kondisi korban yang masih menjalani perawatan dikabarkan dalam keadaan sehat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kerukunan Bubuhan Banjar Kabupaten Kota Waringin Barat menggelar peringatan Haul Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang lebih dikenal dengan Abah Gurus Kumpul yang ke-20 bertempat di Masjid Besar Sirajul Mutadin, Kelurahan Baru. Haul Abah Gurus Kumpul ke-20 kali ini dihadiri oleh seluruh anggota Kerukunan Bubuhan Banjar Kabupaten Kota Waringin Barat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Dalam Haul Abah Gurus Kumpul di Kabupaten Kobar kali ini hadir sebagai penceramah Kiai Haji Abdul Hadi dari Martapura, Kalimantan Selatan dan grup hadrah dari pesantren Waladul Amin, Kota Pangkalan Bun. Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar Haji Sirajuddin mengatakan dirinya sangat berterima kasih kepada instansi terkait, dalam hal ini kepolisian, yang sudah melakukan pengamanan acara sehingga dapat berjalan dengan lancar. Antusias masyarakat meningkat di Haul Abah Gurus Kumpul ke-20 tahun 2025 ini. Pihak panitia menyiapkan 5.000 undangan, akan tetapi yang hadir lebih dari 7.000 orang sehingga Kerukunan Bubuhan Banjar selaku penyelenggara meminta maaf akan keterbatasan konsumsi tersebut. Kami Kerukunan Bubuhan Banjar menyampaikan rasa terima kasih, hormat dan apresiasi terutama kepada instansi terkait yang telah membantu baik itu mengamankan maupun memberi arahan dan pembinaan kepada kami sehingga acara dapat kita laksanakan.
lapisan masyarakat Waringin Barat kami sampaikan terima kasih dengan kehadirannya yang luar biasa. Khusus kami sampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian yang mana malam ini menurunkan kekuatan yang luar biasa sehingga acara dapat terlaksana. Begitu pula dengan instansi kesehatan, peran sertanya, ucapkan terima kasih. Saya sampaikan terima kasih kepada panitia tentunya, ketua panitia, dan kami anggap acara kita adalah sukses. Dan ke depan insya Allah ini merupakan agenda rutin kami akan tetap melaksanakan. Mudah-mudahan bisa lebih baik. Amin. Allah. Sementara itu, salah satu jamaah Haul Aba Gurus Kumpul ke-20 Muhammad Fitriyah mengatakan, Alhamdulillah cukup ramai di mana khalayak ramai terutama muda-mudi hadir dalam Haul Aba Gurus Kumpul ke-20 di Kabupaten Kota Waringin Barat. Muhammad Fitriyah berharap semoga di Haul Aba Gurus Kumpul yang akan datang, baik itu muda-mudi dan juga masyarakat Kobar secara umum, serta masyarakat dari luar daerah dapat semakin ramai dibukakan hatinya untuk datang ke Haul Aba Gurus Kumpul. Buat saya sih, alhamdulillah cukup ramai untuk di kalangan muda-mudi, khususnya di Pangkalan Bun. Alhamdulillah semuanya banyak yang datang. Harapan saya semoga di Haul Abah Gurus Kumpul yang akan datang, baik itu muda-mudi, baik itu masyarakat Pangkalan Bun ataupun masyarakat yang dari jauh, semoga semakin ramai lagi dibukakan hatinya untuk datang ke Abah Gurus Kumpul yang akan datang. Haul Aba Gurus Kumpul di tahun yang akan datang diperkirakan akan lebih ramai dari tahun ini. Muhammad Iksan, SBTV. Beginilah situasi dan kondisi 3 jam terakhir sebelum pergantian Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili tahun 2025 Masehi di Kelenteng Damai Sejahtera Pangkalan Bun yang terletak di Jalan Pekong, Desa Pangkalan 5, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada Selasa 28 Januari 2025 malam. Sejak pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, umat Konghucu terlihat mulai berdatangan ke kelenteng terbesar di Kota Waringin Barat ini. Kedatangan mereka untuk melakukan sembahyang penutup tahun dan menyambut Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili yang bertepatan dengan Sio Ular Kayu. Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia atau Makin Kota Waringin Barat dan juga pengurus Kelenteng Damai Sejahtera Pangkalan Bun Erik Munandar menjelaskan, umat Konghucu mempercayai pada malam Tahun Baru Imlek, semua dewa turun ke bumi melaksanakan 1 tahun tugas yang akan datang. Dalam kesempatan ini, tepat pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, umat Konghucu melakukan sembahyang, memperbanyak doa dan memanjatkan rasa syukur atas segala kemudahan yang didapat, sekaligus mengintrospeksi diri selama setahun terakhir. Nuansa dekorasi Kelenteng Damai Sejahtera berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini ada gazebo, di atasnya ada kue keranjang sebanyak 200 kg, dan kelenteng dihiasi berbagai macam ornamen, di antaranya 1000 lampu lampion. Oke, baik, malam ini tepatnya pergantian tahun untuk Imlek ya, jadi 2025 ya, atau di tanggal tahun Imleknya 2576. Kebetulan kita sembahyang menyambut dewa tepat jam 12.00 atau jam 00 ya, tengah malam pergantian hari atau pergantian tahun. Nah, sembahyang penyambutan dewa yang kita lakukan sebagai tradisi tahunan, di mana sudah memasuki hari pertama tahun baru Imlek. Untuk kondisi sekitar, kita lakukan dekorasi yang berbeda ya. Tahun ini juga ada gazebo segi 8 oriental seperti itu, yang mana di atasnya kita juga menampilkan kue keranjang seberat 200 kg dan dihiasi berbagai ornamen yang berhubungan dengan Imlek seperti lampion, lampu-lampu dan sebagainya. Jumlah lampion ya kurang lebih 1000 lebih ya, 1000 lebih
lampion yang kita hias ya. Ada yang sebagian diberi lampu, ada juga yang tidak berlampu. Ya dari depan pintu gerbang masuk sampai ke bagian dalam-dalam tempat sembahyang kita. Harapan kita di tahun baru Imlek ini, kita berharap semuanya mendapat kesehatan yang baik ya, masyarakat bisa hidup damai, ya, saling bantu satu sama lain, kesehatan baik, rezeki juga baik, silaturahmi yang baik sesama umat beragama maupun antar umat beragama, sehingga bangsa ini bisa tetap maju dan tetap bersatu. Pada tahun Shio Ular Kayu ini berharap mendapat pekerjaan yang baik dan masyarakat Indonesia khususnya Kota Waringin Barat hidup damai, saling membantu dan saling menghargai antar umat beragama. Jemri, SBTV. Pemirsa, inilah bagian akhir dari jumpa kita di Jurnal Kotim hari ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.